kalian semua, anak-anakku yang super hebat. Di pertemuan kita yang kedua kali ini pada materi klasifikasi makhluk hidup, kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup di atas bumi ini diklasifikasikan. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional dan memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok sayuran, ada kelompok buah-buahan, ada juga kelompok barang kebutuhan pokok, dan masih banyak lagi. Atau kalian pernah memperhatikan macam-macam hewan yang ada di sekitar kalian? Ada hewan piaraan seperti kucing dan anjing, ada hewan ternak, contoh kambing dan sapi seperti ini, atau hewan liar seperti harimau. Dan masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi, yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Dan pengelompokan makhluk hidup itu dinamakan klasifikasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 5 hal. Pertama, tujuan dan manfaat klasifikasi. Kedua, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Ketiga, urutan taksom pada makhluk hidup. Keempat, tata nama binominal. Dan kelima, kunci determinasi. Kita mulai dengan tujuan klasifikasi. Di sini ada 4 tujuan klasifikasi makhluk hidup. Pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Seperti gambar pada slide ini, ada ayam, bebek, dan burung. Makhluk hidup ini memiliki persamaan maupun perbedaan ciri. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Tujuan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Seperti gambar pada slide ini. Di sini ada beraneka ragam spesies anjing. Tetapi mereka memiliki kekerabatan. Tujuan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Contoh antara ayam dan burung elang. Berdasarkan ciri-ciri yang kita lihat, maka kita dapat memasukkan ayam dan elang ke dalam golongan hewan, yaitu jenis aves atau burung. Karena mereka memiliki bulu, sayap, dan paruh. Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Sedangkan elang termasuk golongan karnivora karena pemakan daging. Dasar klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Nah, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup, pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah mengamati bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, bentuk kaki dan paruh burung. Apabila kita hendak menggolongkan beberapa tumbuhan, maka yang dapat diamati adalah bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, warna bunga, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri inilah yang dinamakan ciri morfologi. Apabila kita mengamati dari ada tidaknya berkas pengangkut, ada tidaknya sel kambium,
Maka ciri-ciri ini dinamakan ciri anatomi. Dasar klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dalam dunia tumbuhan, kita mengelompokkan kembang sepatu, bunga lili, bunga mawar, dan bunga matahari ke dalam kelompok tanaman hias. Sementara kacang tanah, jagung, ketela pohon, atau ubi kayu kita kelompokkan ke dalam tanaman budidaya. Selanjutnya kita akan mempelajari urutan takson pada makhluk hidup. Nah, anak-anakku sekalian, ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Dan makhluk hidup yang terbentuk dari pengelompokan itu disebut takson. Carolus Linnaeus adalah seorang yang berkebangsaan Swedia. Dia memperkenalkan hierarki atau tingkat takson untuk mengelompokkan makhluk hidup. Dan hierarki itu berturut-turut dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Urutan tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan mulai dari tingkat yang tertinggi yaitu kingdom, kemudian phylum untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan, kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Selanjutnya kita akan mempelajari tata nama binominal. Carolus Linnaeus merumuskan tata nama ganda atau dikenal dengan binominal nomenklatur untuk menentukan nama makhluk hidup. Aturan penulisan pada tata nama binominal nomenklatur. Pertama, nama makhluk hidup terdiri atas dua kata dengan menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kemudian, kata pertama menunjukkan nama marga atau genus dan kata kedua menunjukkan jenis atau spesies. Selanjutnya, nama genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan penunjuk spesies diawali dengan huruf kecil. Dan kata pertama serta kata kedua diberi garis bawah terpisah atau ditulis miring. Contohnya seperti ini, Musa Paradisiaca L. L di sini berasal dari nama orang yang melakukan identifikasi yaitu Linnaeus, disingkat dengan L. Selanjutnya kita akan mempelajari kunci determinasi. Setelah mengetahui tentang dasar-dasar klasifikasi, kamu juga perlu tahu tentang kunci determinasi agar kamu bisa tahu satu makhluk hidup masuk ke kelompok mana. Nah, cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya atau menggolongkan makhluk hidup itu berisi deskripsi ciri-ciri dari organisme yang disajikan dengan karakter yang berlawanan. Contoh kunci determinasi pada hewan. 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang, 2A berdarah panas, 2B berdarah dingin, dan 3A hidup di air, 3B hidup di darat. Di sini kita mencari tahu kunci determinasi dari gajah Asia. Kita dapati bahwa kunci determinasi dari gajah Asia yaitu 1A bertulang belakang, 2A berdarah panas, dan 3B hidup di darat. Selanjutnya, ini contoh kunci determinasi dari tumbuhan. 1A, tumbuhan yang berspora. 1B, tumbuhan yang tidak berspora. 2A, tumbuhan yang berbatang jelas. 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas. 3A, berbiji tertutup. 3B, berbiji terbuka. 4A, biji berkeping 2. 4B, biji berkeping 1. Dan 5A, berbunga kupu-kupu. 5B, berbunga trompet. Di sini kita akan mencari tahu kunci determinasi dari tumbuhan terong atau Solanum melongena. Kita dapati bahwa kunci determinasi dari tumbuhan terong yaitu 1B, tumbuhan yang tidak berspora, kemudian 3A, berbiji tertutup,
dan 4A biji berkeping 2 serta 5B berbunga trompet. Nah anak-anak, selanjutnya untuk tumbuhan suplir, lumut, belinjo, jagung, kedelai, itu kalian sudah dapat mencari sendiri kunci determinasi berdasarkan contoh yang telah kita pelajari saat ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kita akan berjumpa pada pertemuan kita yang ketiga berikutnya di materi klasifikasi makhluk hidup. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.